Tiap gue sama Mas Kino debat, selalu muncul kebun binatang di situ. Mas Kino mulai overprotective dan gak ngebolehin gue kontak sama laki-laki lain. Bahkan, sosmed gue juga semuanya dia yang pegang. Tapi anehnya, setiap Mas Kino ngelakuin semua itu, dan saat dia lihat gue mulai nangis, kesakitan, dan ngancem buat putus, Mas Kino mulai berubah. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Buah nangka, buah kedondong. Kenalin dong, gue Dewi. Iya, najis banget. Tolong. Gue berasal dari satu desa yang ada di Kalimantan Tengah. Sebut aja Desa A. Cerita kali ini adalah pengalaman nyata yang ngebuat gue lumayan trauma dan jijik sendiri kalau inget cerita itu lagi. Yuk kita mulai ceritanya. Dulu di desa gue nggak ada SMP sama SMA waktu itu. Mau nggak mau, papa dan mama ngizinin gue ngerantau buat ngelanjutin pendidikan di kabupaten. Sebut aja kota B sejak gue masih SMP. Di kota ini gue tinggal dengan nenek dari keluarga mama. Cerita ini bermula ketika gue udah masuk SMA di tahun 2017. Di tahun itu, gue kenal dan pacaran sama Kinok. Kita sebut aja Mas Kino. Waktu itu kita berdua satu kelas. Kebetulan gue udah kenal sama Kino ini dari gue masih SMP. Tapi waktu itu kita beda kelas. Gue di kelas unggulan dan Mas Kino di kelas reguler. Waktu SMP, Mas Kino ini emang terkenal bandel di kalangan guru dan murid karena suka berantem gitu. Jadi gue gak pernah nih ngobrol atau interaksi langsung sama Mas Kino itu. Karena selain gak berteman, ya gue juga takut kenal lah sama anak bandel. Di SMA, gue mulai kenal dan komunikasi langsung sama si Kino ini. Karena sekarang kami juga udah jadi teman sekelas kan. Gue sama Mas Kino ini mulai deket deh tuh. Sampai di mana Mas Kino ini mulai cerita tentang masa lalunya ke gue. Ternyata dia anak broken home. Karena ibu Mas Kino ini mutusin buat ninggalin Mas Kino dan dua adiknya sama ayah mereka. Akhirnya mulai dari situ, pandangan gue terhadap Mas Kino jadi berubah. Yang awalnya takut karena dia terkenal bandel, sekarang malah ngerasa kalau dia ini kasihan dan kurang kasih sayang. Makanya mungkin hal itu yang secara nggak langsung bikin dia jadi anak rebel. Akhirnya kita mulai pacaran di tahun 2019. Seiring dengan berjalannya waktu hubungan kami, entah gimana lama-lama kita mulai toksik. Dan gue tahu kalau Mas Kino ini adalah orang yang sifatnya suka bohong, manipulatif, dan pintar ngomong. Dari sana hubungan kita mulai putus nyambung. Oh iya, gue sama Mas Kino ini ceritanya beda server guys. Gue Kristen dan si Mas Kino ini Muslim. Gue mutusin buat bertahan sama hubungan toksik kami karena Mas Kino selalu ngeyakinin gue kalau dia ikut login ke agama gue buat nunjukin kalau dia sayang sama gue. Katanya sih gitu. Makanya dengan bodohnya gue selalu luluh. Bejir lah, gak sadar. Padahal Kino emang seneng nebar janji. Singkat cerita, kami pun mulai lulus SMA. Dan jelas dong, gue dan Mas Kino punya tujuan masing-masing setelah lulus. Gue mutusin buat kuliah. Dan puji Tuhan, keterima di Univ Kesehatan di ibu kota provinsi. Sebut aja kota P. Waktu dalam proses pendaftaran di Univ itu, Mas Kino adalah orang yang banyak berperan. Baik itu nemenin, nganterin gue dari kota B ke tempat kami tinggal ke kota P yang jaraknya kurang lebih 4 jam perjalanan. Karena itulah, gue jadi ngerasa kayak punya utang budi gitu ke Mas Kino, walaupun dia pacar gue. Selama kuliah itu, gue tinggal sendirian di kosan. Dan beberapa bulan kemudian, Mas Kino juga mulai ikut seleksi TNI. Gue juga coba buat bantu dia nyiapin segala macam berkasnya. Tapi sayangnya, dia gagal. Dan gue nyoba buat tetap semangatin dia sampai 3 kali nyoba buat daftar. Tapi Mas Kino selalu gagal. Karena sebelumnya kami sempat LDR, karena Mas Kino masih tinggal di kota B, setelah gagal itu, Mas Kino mutusin buat tinggal di kota P juga. Mas Kino coba kerja serabutan buat menuhin kebutuhannya. Mulai dari kerja di toko elektronik, jadi kang galon, sampai pernah jadi kang gorengan juga. Gue pribadi gak pernah tuh mempermasalahkan Mas Kino kerja apa, selagi itu halal. Dan menurut gue lebih suka laki-laki yang mau berusaha gini daripada cuman ngandelin orang tuanya aja.
Setelah 2 tahun bareng, gue mulai ngerasain ada yang beda sama hubungan kami. Mas Kino mulai overprotective dan gak ngebolehin gue kontak sama laki-laki lain. Bahkan, sosmed gue juga semuanya dia yang pegang. Dari situ, gue mulai ngerasa risih dan coba curhat masalah ini sama tetangga kos gue yang sekarang jadi sahabat gue. Kita sebut aja namanya Ani. Selama ini, Ani juga berusaha buat nasehatin gue buat ngenerusin lagi hubungan sama Mas Kino ini. Karena Ani juga tahu setiap gue sama Mas Kino debat, selalu muncul kebun binatang di situ. Semua disebutin. Bahkan, Mas Kino mulai toyor-toyor kepala gue. Dan waktu ada masalah pun, Mas Kino ini mulai berani main tangan, seolah dia lagi kesetanan. Tapi anehnya, setiap Mas Kino ngelakuin semua itu, dan saat dia lihat gue mulai nangis, kesakitan, dan ngancem buat putus, Mas Kino mulai berubah, seolah jadi orang yang berbeda seketika. Dan peluk gue terus, minta maaf, dan janji bakal berubah. Begitu terus siklusnya sampai masuk ke tahun ketiga di hubungan kami. Bahkan, Mas Kino juga udah berkali-kali ketahuan selingkuh sama orang lain. Teman-teman gue bahkan bertanya-tanya, kenapa gue sanggup dan milih buat selalu maafin Mas Kino. Bertahan di dalam hubungan toksik ini sebenarnya ada satu hal alasan terbesar kenapa gue mau bertahan. Tapi hal ini selalu gue sembunyiin dari orang-orang sekitar gue. Selain dari rasa simpati sama kehidupan masa lalu Mas Kino, rasa berat karena utang budi, dan harapan buat Mas Kino berubah, sebenarnya Mas Kino udah berhasil ngehasut gue buat mau ngasih mahkota gue sebagai perempuan. Dan hal itulah yang bikin gue ngerasa gue gak berharga. Setelah tujuannya pun tercapai, Mas Kino pun selalu bilang kalau gak akan ada laki-laki lain yang mau nerima gue yang udah gak suci ini. Dan dia juga selalu bilang kalau gak ada laki-laki lain yang lebih sabar ngadepin gue selain dia. Itu yang bikin gue selalu takut buat putus sama Mas Kino. Sampai akhirnya gue selalu berusaha nyembunyiin sakit yang gue rasa ini dari orang tua dan keluarga gue yang lain selama bertahun-tahun. Tepat di tahun keempat hubungan kami, di mana gue juga lagi pusing-pusingnya nyusun laporan TA, gue juga udah muak dan gak tahan sama sikap Mas Kino yang selalu intimidasi gue. Gue mulai berdoa dan berkali-kali ngeyakinin diri gue sendiri kalau gue bisa tanpa Mas Kino. Kalau suatu hari bakal ada orang yang mau nerima gue dan kekurangan gue. Kalau gue bisa ngerasa aman tanpa terancam dan ngeyakinin diri kalau gue tetap berharga walau tanpa Mas Kino. Tepat di tahun 2023, gue bulatin tekad dengan keputusan gue untuk mengakhiri hubungan kami. Tentunya Mas Kino gak terima dan dia berusaha buat balik dengan bujuk rayu kayak pejabat. Setelah bujukannya gak berhasil, Mas Kino juga mulai ngancem buat nyakitin gue dan bilang kalau gue cewek gak berharga lagi, dan dia juga mulai hampir main tangan lagi ke gue. Tapi gue lari ke kosannya si Ani, dan Ani ngehubungin ibu kos kami buat ngelaporin kalau Mas Kino buat keributan di kos. Setelah itu, hubungan gue sama Mas Kino pun berakhir. Mas Kino beberapa kali ngehubungin gue buat minta maaf dan janji kalau dia bakal berubah. Tapi gue gak respon apapun, guys. Sebenarnya ada saat dimana gue hampir goyah sama bujuk rayunya. Tapi puji Tuhan, Tuhan buat hati gue kuat. Walaupun berbulan-bulan, gue terus ingat sama Mas Kino. Nangis tiap malam, bahkan hampir tiap malam Mas Kino muncul di mimpi gue. Akhirnya gue coba ngobrol sama orang tua gue, tapi tetap gak cerita soal keburukan Mas Kino yang udah kelewatan batas. Gue cuma cerita kalau gue udah putus sama Mas Kino. Tapi gue masih kepikiran berbulan-bulan. Sampai fokus dan energi gue nyaris hilang, guys. Dan respon orang tua gue tuh pastinya marah dong ke gue, karena dari awal mereka gak setuju sama hubungan gue sama Mas Kino. Ya selain karena keyakinan yang berbeda, orang tua gue juga bilang kalau Mas Kino ini tipe orang yang omongannya tinggi dan sombong. Hubungan gue sama orang tua tuh sempat senggang sebelumnya, selama gue sama Mas Kino. Tapi setelah gue cerita, orang tua gue minta gue selalu berdoa. Tapi bukannya lupa, gue malah jadi semakin inget dan seolah gak bisa lupa. Bawaannya kepengen cari Mas Kino terus. Nah, berhubung kami di Kalimantan masih percaya sama adat dan tradisi, bahkan adanya hal-hal gaib yang di luar kemampuan manusia, akhirnya papa gue minta tolong sama om gue yang punya kelebihan. Katanya sih kelebihannya ini diwariskan oleh leluhur kami, buat bisa netralin hal dan niat jahat yang dikirim oleh orang lain. Awalnya sih gue gak percaya sama hal beginian, tapi gue mikir, apa salahnya dicoba ya kan? Singkat cerita, gue akhirnya datang ke rumah om gue itu, minta tolong buat dilihat kenapa gue jadi kayak orang stres gini dan gak bisa lupa sama Mas Kino itu.
Om gue mulai minta gue buat cerita dan gue pun cerita. Setelah beberapa ritual dilakuin sama om gue ini, om gue bilang kalau jiwa gue atau kalau dalam bahasa Dayak Nganjuk itu sebutannya hambaruan diikat oleh Mas Kino itu di alam sana. Gue juga kurang paham sih detailnya gimana. Om gue mulai jelasin lagi kalau hal itu yang buat gue gak bisa lupa sama Mas Kino. Bahkan misalnya suatu hari gue mulai hubungan baru sama orang, hubungan gue pasti gak bakal bertahan lama. Dan ya, om gue bilang kalau dia udah bantu lepasin jiwa gue itu dari ikatan yang ada di alam sana. Om gue juga minta ke gue buat lupain semua tentang Mas Kino. Dan kalau bisa, blokir semua sosmed dan tutup akses buat Mas Kino, biar gue bisa lupa sepenuhnya. Pada akhirnya dengan pertolongan Tuhan, gue berhasil nyelesain laporan TA dan wisuda tepat waktu. Setelah wisuda itu, singkatnya gue mulai berani buat deket lagi sama orang baru, yang sekarang jadi pacar gue. Ihiu. Hubungan kami juga berjalan dengan baik, walaupun ribut pasti ada lah ya. Tapi pacar gue yang ini adalah laki-laki yang kalau berdebat gak pernah ngomong kasar. Dia juga udah tahu masa lalu gue. Dia mau nerima semua kekurangan gue. Bahkan dia pernah bilang, gak semua orang berani jujur kayak kamu, dan gak semua orang punya masa lalu yang baik. Tapi semua orang bakal punya masa depan, asalkan kamu mau berubah. Ya sekarang hubungan kami udah berjalan 2 tahun. Dan kami udah ada rencana buat menikah di tahun 2026 ini. Doakan kami ya teman-teman. Semoga pada prosesnya semua lancar dan gue benar-benar dicintai. Doain juga semoga karir gue bisa sukses ke depannya. Amin. Pesan gue buat teman-teman, khususnya cewek-cewek, utamain pendidikan kalian dulu ya. Jangan mencintai orang lain 100% sebelum mencintai diri sendiri. Dan jangan pernah berpikir kalau diri kalian gak berharga. Kalian berharga. Dan orang-orang yang beneran sayang gak akan pernah mempermasalahin gimana masa lalu kalian. Yang bener-bener sayang akan ngebuat kita fokus sama masa depan dan tumbuh bersama. Makasih ya teman-teman udah denger cerita gue. Semoga cerita gue bisa jadi inspirasi banyak orang ya. Sampai di sini akhir cerita gue. Sampai ketemu di cerita GPC lainnya. Bye!